Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran IPS kelas 9 SMP Negeri 6 Garut bersama Ibu Lia Amalia. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membacakan basmalah. Anak-anakku sekalian, dalam video pembelajaran ini, Ibu berharap kalian bisa melaksanakan BDR ini dengan baik dan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa melaksanakan BDR ini dengan lebih baik. Video kali ini, Ibu akan menyampaikan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Kompetensi dasar yaitu 3.4 menganalisis kronologis perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. 4.4 menyajikan hasil menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan. Kita lihat materinya, yaitu tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas, sehingga segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Adapun keputusan yang dihasilkan oleh rapat PPKI pada waktu itu, 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden, pembagian wilayah Indonesia. Yang keempat, pembentukan kementerian. Yang kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan, 1. Perjuangan fisik, yaitu ada beberapa perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 1. Insiden Hotel Yamato. 2. Pertempuran Surabaya. 3. Pertempuran 5 hari di Semarang. 4. Pertempuran Ambarawa. 5. Bandung Lautan Api. 6. Pertempuran Medan Area. 7. Pertempuran Puputan Margarana. 8. Serangan umum 1 Maret 1949. Perjuangan diplomasi yang dilakukan: 1. Perundingan Linggarjati. 2. Perundingan Renville. 3. Perundingan Rumroyen. 4. Perundingan Meja Bundar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu tentang perjuangan fisik. Perjuangan fisik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang pertama adalah insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato ini adalah peristiwa perobekan bendera Belanda
menjadi bendera Indonesia. Ini terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Peristiwa ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda, yaitu merah, putih, biru, di tiang bendera Hotel Yamato. Kemudian rakyat Surabaya menurunkan bendera tersebut dan merobek warna birunya, sehingga bendera dikibarkan kembali menjadi bendera Indonesia, merah putih. Yang kedua, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan serangkaian peristiwa pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan Brigade 49 Divisi India ke-23 di bawah komando Brigjen AWS Malabi tanggal 25 Oktober 1945. Pada tanggal 30 Oktober terjadi bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris sehingga Brigjen Malabi tewas. Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya, tetapi tidak dihiraukan. Nah, sehingga tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan. Yang berikutnya, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang di Semarang pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Kota Semarang. Dr. Karyadi selaku kepala laboratorium memeriksa air minum tersebut dan berhasil ditembak oleh tentara Jepang. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara TKR yang dibantu oleh Barisan Pemuda dengan tentara Jepang. Kemudian pertempuran berikutnya yaitu pertempuran Ambarawa. Ini merupakan peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945. Ternyata tentara sekutu datangnya ke Ambarawa ini mengikutkan tentara Nika. Pada tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan TKR dan Laskar. Kemudian melancarkan serangan terhadap tentara sekutu di Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Perlawanan berikutnya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Ini merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1946. Kota Bandung
sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan Kota Bandung sebagai pos-pos militer. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir McDonald di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Pada tanggal 23 Maret 1945, meletuslah pertempuran antara rakyat Bandung dengan sekutu. Pertempuran ini membuat Kota Bandung semakin tidak aman. Sehingga pemerintah Indonesia menginstruksikan agar Kota Bandung dikosongkan dan penduduknya mengungsi ke daerah pegunungan. Sebelum meninggalkan Kota Bandung, TKR dan rakyat membakar Kota Bandung sehingga dikenal dengan Bandung Lautan Api. Kemudian perlawanan berikutnya yaitu tentang pertempuran Medan Area. Pertempuran ini merupakan sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly yang diboncengi oleh Nika tiba di kota Medan. Tujuannya yaitu untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadilah pertempuran antara para pemuda dengan pasukan sekutu dengan menyerang gedung-gedung pemerintahan yang dikuasai oleh sekutu. Pada tanggal 18 Oktober 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata dan harus menyerahkannya kepada sekutu. Pada tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Kemudian perlawanan berikutnya yaitu pertempuran Puputan Margarana. Ini merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1945. Kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Dalam pertempuran itu, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Pertempuran ini berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 anggota pasukannya. Kemudian pertempuran berikutnya yaitu tentang serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret ini adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Serangan ini bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun ibu kotanya diduduki Belanda. Pasukan Belanda tidak menduga akan ada serangan yang mendadak, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar dari Yogyakarta. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Materi berikutnya tentang perlawanan diplomasi ini akan disampaikan pada video berikutnya.
Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan agar kalian bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.